lagi di sini pemirsa Muslimah Soleha. Di mana lagi kalau bukan di Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Saya masih ngobrol sama kakang tukang kayu. Dia dari Work to Create. Di mana Work to Create ini Kang Fadel sendiri yang membuatnya, mulai dari merencanakan, kemudian membuat workshop art studio, sampai sekarang sudah berjalan menuju 3 tahun. Nah, kita mau nanya lebih detail lagi mengenai Work to Create-nya ini. Nah, Kang Fadel, cerita dong tentang Work to Create ini, awal pembuatannya, kemudian konsep yang ingin diberikan kepada masyarakat. Maksudnya kalau masyarakat, oh saya ingin mencari desain interior yang kayak begini atau mau cari pajangan seperti ini, oh ya udah datang ke Work to Create gitu. Bisa cerita nggak dari awalnya? Awal mulai terbentuknya? Iya. Jadi pada saat itu saya lagi semester pendek, Mbak. Semester pendek. Iya. Itu dari kampus disuruh Anda bisnis apa, Anda bisnis apa, Anda bisnis apa gitu. Kebetulan saya emang udah sebelum itu udah punya pemikiran ini, cuman saya belum punya pemikiran buat saya akan bikin workshop produksi gitu. Saya udah kepikiran buat di art, buat produk, cuman saya belum kepikiran buat saya punya workshop produksi gitu. Makanya tadi yang tadi saya cerita, saya bikin lampu segala macam kayak gitu. Nah, timbullah waktu itu namanya design investment, Mbak. Design investment. Jadi buat teman-teman desainer kan biasanya mereka buat desain itu per paper biasanya, Mbak, rata-rata gitu, per paper dan per unit per desain udah gitu. Sedangkan publikasi kalau misalnya dia cetak 1000 atau misalnya si desainnya laku bisa cetak sampai 2000 sampai 10.000, dia tetap dapat segitu gitu. Nah, saya waktu itu mau bikin konsep yang namanya design investment, di mana si desainer itu dapat uang dari setiap keuntungan dari produk yang dijual gitu, Mbak. Jadi sistemnya bagi hasil lah gitu. Jadi semakin bagus desainnya kan otomatis laku. Semakin laku berarti semakin banyak barang yang terjual kan. Semakin banyak barang yang terjual berarti desainernya semakin banyak dapat uang gitu. Jadi berkelanjutan ya, terus gitu ya. Nah, dari situ saya di komen sama dosen. Pak, komen yang alhamdulillah waktu itu agak negatif. Tapi itu memacu saya buat wah saya harus ngebuktiin saya bisa gitu. Nah, dari situ saya dibikin down sama dosen itu. Dari situ saya langsung pokoknya saya harus bisa. Dengan modal yang waktu itu cuman kan saya hobi off-road, saya hobi motocross gitu kan. Saya cuman punya itu satu-satunya gitu kan. Dengan orang tua nggak mungkin buat modalin saya tuh, wah nggak, kamu harus cari modalnya sendiri gitu kan. Dan saya juga kan kayak saya nggak mau ngelibatin orang tua gitu. Jadi saya minta izin, saya jual itu satu motor itu ya. Dan saya cuman belajar berdasarkan Google jenis kayu, terus jenis mesin yang dipakai, mesin apa aja yang harus saya pakai gitu kan. Saya beli semuanya mesin itu. Oke, jadi dari menjual motor kesayangan dengan resiko tidak bisa jalan-jalan lagi. Tidak bisa jalan-jalan lagi, tidak bisa melaksanakan hobi kan. Kan hobi saya hampir tiap minggu off-road gitu, Mbak. Bener-bener di stop gara-gara keinginan untuk membuat usaha. Karena saya mikir kan, ya kalau saya hobi terus, saya nanti ke depannya akan kayak gimana gitu kan, nggak menghasilkan gitu. Betul. Saya coba, akhirnya ya itu loh, Mbak. Jadi dari perjalanan saya ngelihat terus peluang, problem solve yang saya ciptakan tuh membantu buat orang banyak. Itu jadi saya ngelihat peluang dari situ gitu. Udah langsung kayak, oh berarti kayak gini gitu. Dan kebetulan waktu itu saya dikasih semangat sama ada desain studio di Bandung namanya House di House. Saya semangat karena ada ownernya bilang ke saya bahwa ayo kita bikin workshop bareng gitu. Pada waktu itu karena mungkin kerjaan beliau yang padat gitu ya, kerjaan yang padat, terus kayak bahkan kita sampai nggak mikirin bagi hasilnya gimana, cuma engkewe lah gitu kan. Pokoknya pada saat itu kita ngejar proyek Agustus di Bekasi waktu itu. Ngejar proyek di Agustus di Bekasi. Saya dikasih tanggung jawab sambil belajar saya di situ. Udah terus kayak
gimana ya, itu di situ pembelajaran saya yang banyak, yang saya ambil di situ. Iya. Tentang crafting, tentang gimana tanggung jawab, gimana operation management yang baik itu gimana, kayak gitu. Oke, jadi dari situ akhirnya terus lama-lama akhirnya buka sendirilah Work to Create itu ya? Iya, karena mungkin yang di sana skupnya lebih besar gitu kan, dan saya mau menspesifikan lagi gitu. Saya mau memperkecil lagi, mau memfokuskan lagi, makanya saya buat sendiri kayak gitu. Jadi fokusnya di Work to Create ini adalah lebih ke artwork yang apa namanya, bahan dasarnya itu adalah kayu dan besi ya. Sebenarnya mimpinya itu kita one stop workshop produksi, Mbak. One stop. Jadi mimpinya semua material itu bisa kita kerjain di workshop kita. Jadi apapun iya, materinya. Resin, entah itu kan kalau sekarang kan kayu sama besi. Saya pengen ada nanti resin, terus mungkin rotan atau apa gitu ya. Material kan banyak ya. Nah, entah itu keramik atau apa. Nah, saya pengen itu jadi satu workshop gitu, one stop workshop produksi. Cuman untuk menguasai itu kan perlu bertahap gitu ya. Dan mesin yang mumpuni sekarang tuh hanya kayu dan besi. Jadi kita manfaatin di situ dulu gitu. Jadi spesialis kita di kayu dan besi untuk sekarang gitu. Kemudian spesifikasinya juga itu masih apa ya namanya, seperti pajangan gitu, atau bisa juga mengerjakan kayak konstruksi gitu? Alhamdulillah bisa. Jadi segala sesuatu yang berbahan dasar kayu sama besi, insya Allah kita bisa kerjain. Oh, bisa dikerjakan kayak ya? Gitu. Kayak kalau misalnya dari kayu itu kitchen set, entar itu interior design, interior cafe, sampai home decor yang kecil-kecil gitu. Sama apa ya, packaging box, wooden box kayak gitu kita bisa. Kalau misalnya besi itu kayak misalnya kanopi, railing tangganya sendiri, atau artwork yang terbuat dari besi kita bisa bikin. Berarti dari hal yang kecil sampai yang besar juga bisa dikerjakan di Work to Create ini ya. Untuk saat ini kira-kira jangkauan pemasarannya atau hasil karyanya udah sampai sejauh mana? Kemarin terakhir sih kita ngirim buat gedung Pertamina di Jakarta. Gedung Pertamina Jakarta? Iya, alhamdulillah. Subhanallah. Itu dapat proyek dari, ada desain studio juga, partner juga. Jadi ya gara-gara networking aja, word of mouth, kita bisa kayak gitu. Bekasi, ada Vida Bekasi namanya. Terus sampai Jogja kita pernah. Sampai ke Jogja ya? Waduh, luar biasa banget nih. Jadi udah jangkauannya sudah luas gitu. Tapi waktu untuk mengerjakannya masih bisa lah ya disesuaikan dengan kuliahnya, dengan tugas-tugasnya. Karena masih muda banget ini, masih 20 tahun ini pemirsa. Ini hebat banget. Jadi kuliah saya pada saat itu kan Senin, Rabu, dan Kamis. Nah, 2 hari Selasa sama Jumat dan Sabtu Minggunya itu, bahkan Sabtu Minggu saya gunain buat research and development itu. Jadi kayak gimana ya, saya berusaha buat sistem yang benar, operation management yang baik, biar saya ada dimanapun itu perusahaan tetap jalan gitu. Jadi perusahaan saya made by system aja gitu. Jadi kerjanya tuh nggak mesti ada saya yang datang ke situ gitu, nggak mesti saya yang ada di situ harus ngerjain itu gitu. Nggak, kasarnya nggak mesti pakai tangan saya bikinnya. Gitu. Hanya otak saya gitu. Otaknya ya. Dan untuk sejauh ini kerjasama dengan biasanya kan kalau misalnya mengerjakan sesuatu pasti membutuhkan kerjasama dari ya desainer ataupun dengan apa ya namanya si produksinya itu sendiri. Itu gimana sistem ininya? Kalau desainer kita biasanya kalau kebanyakan sih desain studio ngasih order ke kita gitu, ngasih kepercayaan buat merealisasikan desainnya ke kita gitu. Karena nggak semua workshop bisa merealisasikan desain apa yang dia mau gitu. Kayak gitu. Dan kalau kita ke desainer sendiri ya itu timbal balik aja. Kalau misalnya ada konsumen yang langsung datang ke kita, wah saya belum punya desain nih, ini mas saya belum punya desain, gimana ya, bisa desainin nggak? Saya kasih ke desain studio itu gitu. Jadi kita timbal balik aja. Betul. Jadi kerjasama saling menguntungkan lah ya. Betul. Insya Allah. Waduh. Tapi Fadel kayaknya ini harus ada iklan dulu nih sebentar ya. Nah pemirsa, saya makin penasaran banget nih dengan usaha yang sedang
digarap oleh Fadel Ramadan ini. Jadi kita akan rehat dulu sebentar, kami akan kembali lagi setelah informasi komersial berikut ini. Silakan.